Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris ya. Ya. Mohon maaf sebelumnya mengganggu Pak Aris ya hari ini. Oh iya, Karena memang ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Mungkin kami konfirmasi ke Pak Aris ya. Boleh, Permasalahan di sekolah, masalah di etika Pak. Oh iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kami aturkan kepada Pak Aris. Mungkin Pak Aris mungkin sebagai kepala sekolah di Nurul ini mungkin paham ya masalah dengan etika yang ada di lingkungan sekolah Pak. Ya. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Desa. Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau keburukan moral yang ada di sekolah Bapak? Kalau selama ini memang kita di sekolah pasti yang namanya kasus-kasus itu pasti ada. Jadi paling tidak kita untuk cara mengidentifikasi permasalahan ini ya kita perlu tahu terlebih dahulu akar permasalahan yang terjadi seperti itu. Maka di sanalah kita mengumpulkan data-data tentang permasalahan yang ada, sehingga dari data tersebut kita bisa mengidentifikasi apakah permasalahan ini perlu kita tindak lanjuti atau permasalahan ini memang benar-benar perlu kita berikan sanksi kepada yang bersangkutan, atau bagaimana cara kita menyelesaikannya, sehingga dengan data-data yang sudah terkumpul itu berikut dengan SDM atau orang yang yang bersangkutan yang terjadi dalam permasalahan itu. Setelah kita kumpulkan data-data sudah terkumpul, baru bisa kita identifikasi permasalahan. Oke, baik, berarti Bapak mengandalkan data ya Pak ya, ya. Konfirmasi ke kasus-kasus yang ada Pak. Yang ada, betul. Oke, baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Pak? Yang pertama tadi kembali ke kita mesti tahu akar permasalahan. Yang kedua juga kita di sekolah punya tim, di sana ada kesiswaan, di sana ada guru bimbingan konseling. Ya, mereka inilah yang tentunya membantu kita untuk menetapkan, untuk melihat, untuk mencari sebuah permasalahan yang benar-benar terjadi. Ya, sehingga data-data sudah terkumpul semuanya, dan setelah data sudah terkumpul, data terkumpul itu kan kita memanggil pihak-pihak yang bersangkutan yang saat itu terjadi permasalahan seperti itu kan. Jadi dari kedua pihak misalkan yang bermasalah kita panggil. Mungkin selama ini yang kami lakukan itu kami panggil kedua-duanya, tapi tidak kami barengkan satu-satu, sehingga kami tahu permasalahan si A dan permasalahan si B. Dengan demikian kami bisa memberikan keputusan, kebijakan supaya permasalahan itu bisa diselesaikan. Paling tidak karena kita ini di sini di lembaga pendidikan, paling tidak permasalahan itu bisa terselesaikan secara kekeluargaan. Benar. Oke, baik, terima kasih Pak. Terus bagaimana langkah-langkah atau langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasa prosedur yang kami lakukan, yang pertama, jika itu terjadi pada anak didik kami, itu biasanya diselesaikan terlebih dahulu oleh wali kelasnya atau guru yang saat itu menemukan masalah. Dan jika itu permasalahannya agak berat, maka di sana ada yang namanya guru bimbingan konseling. Nanti dipanggil guru bimbingan konseling atau bekerja sama dengan bagian kesiswaan kita, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Dan jika itu lebih berat lagi dan dirasa oleh guru bimbingan konseling ini perlu masukan dari kepala sekolah, jadi guru bimbingan konseling ini menghadap ke kepala sekolah, minta masukan, atau bila perlu kalau memang tidak bisa ditangani oleh guru BK, maka kami berkumpul. Di sana ada kepala sekolah, ada guru BK, ada kesiswaan maupun guru yang saat itu menemukan siswa atau peserta didik bermasalah, sehingga di sana kami bermusyawarah.
bisa juga kami panggil orang tua dari peserta didik yang bermasalah tadi sehingga bisa kita selesaikan permasalahan yang ada. Oke, baik Pak. Berarti langkah-langkahnya mulai dari wali kelas Pak ya? Iya, betul. Kelas, nanti seterusnya sampai ke diskusi, berkumpullah satu stakeholder yang ada. Ya, di situ. Oke, baik. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Hal-hal yang efektif menurut kami yang biasa kami lakukan adalah bahwa kami punya tim nih Pak Desap ya. Kami punya tim ya untuk penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi tim di sana terdiri dari ada wali kelas yang bertanggung jawab terhadap peserta didiknya masing-masing, paling tidak dalam ranah kelas mereka. Kemudian ada tim yang pokoknya adalah ada tim kesiswaan, berikut dibantu oleh guru BK. Mereka saling bersinergi, saling yang jelas ketika ada kasus hari itulah harus diselesaikan sehingga tidak berlanjut keesokan harinya, kedepannya tidak berlanjut lagi. Ya alhamdulillah selama ini yang sudah kita lakukan, ketika ada kasus langsung kita tindak lanjutin. Kalau itu perlu kita panggil wali peserta didik, kita panggil. Sehingga ya selama ini alhamdulillah wali yang kita panggil pun itu legowo dengan permasalahan yang ada, tidak ada yang sampai istilahnya tidak terima dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik Pak, kalau dalam kasus yang Bapak selesaikan, apa tantangan yang ada ketika Bapak mau menyelesaikan dilema etika? Tantangan yang ada ini kita ambil contoh dari sebuah kasus. Ada bahasanya kelompok si A dengan kelompok si B ya Pak Nesa. Jadi di antara dua kelompok ini tantangan yang pertama adalah mereka saling membenarkan diri mereka sendiri. Mereka saling membenarkan pendapat mereka, ya, saling ngotot. Pokoknya saya yang benar, dia yang salah. Nah, ini tantangan yang pertama. Yang kedua, tantangan untuk memahamkan wali siswa yang yang bermasalah seperti itu kan. Terkadang memang ada, walaupun di SMP selama ini tidak ada yang memang betul-betul sampai ribut, sampai orang tua marah-marah karena tidak terima, nggak ada. Cuman tantangannya supaya tidak sampai orang tua ini debat panas dan sebagainya, kita untuk memahamkan ke walinya itu. Itu tantangan yang menurut kami berat juga seperti itu kan, untuk supaya wali itu menerima apa yang kita sampaikan, kemudian wali juga legowo bahwa memang benar anaknya bersalah, bisa menerima, sehingga untuk kebaikan kedepannya itu ya mudah-mudahan lebih baik lagi kan seperti itu. Jadi tantangannya itu untuk memahamkan wali kalau anaknya ini bersalah atau tidak seperti itu. Jadi tantangan terbesar itu adalah memahamkan wali begitu Pak ya. Terkadang kan ada wali yang tidak terima kalau anaknya dimarah karena kesalahan-kesalahan tertentu sebagainya. Oke, baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Misalnya kasus tersebut bisa diselesaikan di tempat, atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ada jadwal tertentu? Kalau untuk jadwal kita tidak ada pada saat kebetulan karena kita di sini selama ini yang kita laksanakan, ketika ada kasus ya langsung kita selesaikan supaya tidak berlarut. Jadi untuk penjadwalan penyelesaian kasus di hari-hari tertentu atau di jam-jam tertentu nggak ada seperti itu. Karena setiap ada kasus langsung kami tindak lanjut selesaikan seperti itu. Mungkin kalaupun kebetulan saya lagi dinas di luar, itu mungkin kalau memerlukan saya sebagai kepala sekolah mungkin bisa kita tunda di esok hari, mungkin seperti itu. Tapi selama saya ada di sini di sekolah standby, ketika ada kasus dan itu memerlukan saya, langsung kita selesaikan sama-sama. Jadi bagusnya diselesaikan langsung Pak ya. Tidak harus menunda-nunda Pak. Kalau terjadwalkan, kalau misalkan terprogramkan, kita hanya membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada selama ini, bagaimana tindak lanjutnya sebagainya. Tapi ketika ada kasus langsung kita tindak lanjut. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah Pak, selanjutnya
apakah ada seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan Pak? Kalau Rekan Anda yang bisa membantu masalah kasus-kasus yang sangat membantu untuk saya sebagai kepala sekolah di sini, kebetulan kita ada tim tim di Pak, ya? sana terdiri dari wakil kesiswaan untuk dibantu juga dengan guru BK. Alhamdulillah selama ini mereka itu sangat membantu saya untuk menjalankan operasional di SMP Nurul Ilmi, khususnya ketika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Jadi mereka saya anggap luar biasa Pak Desap, saling bersinergi antara satu dengan yang lain untuk menyelesaikan kasus. Dan saya sangat terbantu sekali dengan mereka. Oke, baik Pak, kalau dalam mitra di luar misalnya Pak, dari Polsek, Puskesmas, adakah yang perlu Bapak minta bantuan untuk menyelesaikan kasus di dilema etika? Kalau dari pemerintah setempat atau dari Kapolsek dan sebagainya, kita juga ada program Pak Desap, program bimbingan untuk anak-anak kita menyangkut dengan etika, moral dan sebagainya. Itu biasanya setiap tahun sekali kami adakan seminar seperti itu untuk tambahan wawasan untuk anak-anak kita menyangkut dengan etika, moral, pergaulan di luar dan sebagainya. Ya, sehingga ketika ada kasus pun pihak kepolisian yang sudah bekerja sama dengan kita itu mereka pasti komunikasi dengan kita ketika anak kita di luar ada yang bermasalah dan sebagainya seperti itu. Berarti sekolah Bapak sudah memiliki kerjasama instansi luar Pak ya? Iya betul. Baik Pak, selama ini hal yang telah disampaikan adalah pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan Pak? Pelajaran yang terjadi. Pelajaran yang dapat kami ambil yang pertama bahwa di dalam mengambil keputusan kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja Pak Desa. Karena yang namanya ada permasalahan pasti ada sebab sehingga ada akibat dan sebagainya itu. Jadi dari kedua belah pihak ini ya kita mesti tahu apa namanya kronologinya. Kemudian kita mesti tahu alasan mengapa permasalahan itu terjadi. Kemudian kita juga mesti tahu alasan dari si A, alasan dari si B, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa terkadang permasalahan yang ada itu hanya kesalahpahaman. Sehingga kita, ya, yang jelas pelajaran yang dapat kami ambil ini, kita tidak boleh buru-buru mengambil keputusan sebelum kita benar-benar tahu akar permasalahan, akar persoalannya, sebelum kita benar-benar tahu data yang valid. Ya, kalau sudah tahu data yang valid, akar persoalan, baru bisa kita ambil keputusan. Oke, jadi berarti kita harus memiliki data yang valid dulu Pak ya. Valid. Baik Pak, itu mungkin yang perlu kami tanyakan Pak. Oh iya, mudah-mudahan kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak bisa terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Amin, amin. Kami sudah mendengar ada mitra-mitra instansi dari luar juga. Ada tim yang sudah dibentuk oleh Pak Aris ya. Iya, benar. Masalah untuk menyelesaikan dilema etika. Mudah-mudahan sekolah Bapak bisa menyelesaikan dengan baik dan sekolahnya bisa maju Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Desa. Itu Pak yang kami tanyakan Pak. Mungkin terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Desa. Mengganggu hari ini Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris ya. Ya, sama-sama Pak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Mutiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desa. Apa kabarnya Mutiara? Alhamdulillah baik Pak. Maaf Bu, sebelumnya mengganggu waktu Ibu hari ini karena ada beberapa kami mau wawancara Bu. Baik Pak. Karena memang ada wawancara yang perlu kami konfirmasikan ke sekolah Ibu karena berkaitan dengan sekolah Bu. Baik Pak, baik Ya. siap. Jadi Bu,
saya akan bertanya masalah dilema etika Bu di sekolah yang Ibu pimpin. Apakah keberatan Ibu saya wawancara? Tidak Pak, dengan senang hati siap membantu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Ya Pak. Pertama Bu, yang akan saya tanyakan selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Ibu? Baik, di sekolah kami dalam hal dilema etika ini banyak sekali sebenarnya yang harus kami lakukan pengkajian, tapi di sini kami lebih konsentrasi dalam bidang bullying. Jadi dalam dilema etika bullying ini kami terlebih dahulu melakukan analisis dan observasi terhadap guru kelasnya, apakah memang kasus bullying ini terjadi di lingkungan sekolah atau tidak. Jika memang ada terjadi walaupun tidak banyak, itu tetap kita harus selesaikan secara baik, baik itu koordinasi dengan guru kelas, yayasan ataupun dengan orang tua, seperti itu Pak. Oke Bu, baik, berarti kasus bullying Bu ya yang ada di Iya, sekolah. iya betul. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, untuk yang hal ini tentu saja kita cukup sulit ya mengambil dua kebijakan yang memang sama-sama penting, akan tetapi kita melihat dulu yang mana yang paling krusial atau yang paling penting dan yang paling dibutuhkan oleh sekolah ataupun dibutuhkan oleh kita sebagai manajer di sekolah ini. Kalau memang itu bersifat krusial, maka kepentingan tersebut segera kita putuskan walaupun itu sulit. Misalnya ada siswa yang melanggar dalam bentuk pelanggaran berat gitu, dan anak siswa sendiri tidak bisa dibina lagi dalam artian seperti itu, maka kita ambil kebijakan untuk memanggil orang tuanya, melakukan koordinasi apakah anak ini memang benar-benar bisa dibina atau tidak lagi. Misalnya tidak bisa dibina lagi, maka kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau misalnya kita masih bisa dibina, anaknya masih mau sekolah, masih mau kita berikan pendidikan yang terbaik, maka kita lanjutkan pendidikan dengan beberapa persyaratan supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya tersebut. Tetapi sejauh ini belum ada terjadi di SDIT seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah tidak terjadi Bu kasus Iya Pak. seperti itu. Baik Bu, dari kasus yang dialami oleh sekolah Ibu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya tentu saja ada, karena memang dalam memutuskan sebuah dilema etika ini harus ada tahapan. Yang pertama kita antara siswa dengan siswa, antar siswa dulu. Mereka misalnya terjadi perkelahian, itu mereka saling memaafkan dulu. Tetapi jika sudah besar, maka guru kelasnya yang menyelesaikan. Ketika guru kelasnya tidak bisa menyelesaikan karena memang kasusnya sudah besar, maka kembali ke kepala sekolah. Kemudian kalau misalnya kepala sekolah juga membutuhkan peran orang tua dalam menyelesaikan kasus ini, maka kita langsung koordinasi dengan orang tua dan duduk bersama antara kedua orang tua siswa ini. Oke baik Bu, berarti dari wali kelas dulu Bu ya untuk Iya, penanganan dari kasus-kasus seperti ini. wali kelas dulu Pak. Oke baik Bu, selama ini adakah yang hal efektif yang dilakukan ketika mengambil keputusan atau hal-hal yang menurut Ibu yang sangat efektif dalam menyelesaikan kasus tersebut? Iya, jadi banyak kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang sangat efektif yang kita ambil, dan itu memang dalam membuat kebijakan atau keputusan itu kan tidak langsung sehari langsung jadi keputusan, tetapi harus membutuhkan waktu dan memang pemikiran yang luar biasa. Artinya sesuatu hal yang efektif itu tidak mudah untuk diberikan, walaupun mungkin ada dampak negatifnya, tetapi untuk kepentingan sekolah itu insya Allah tidak ada pengaruhnya ya. Kalau dalam tantangan dalam pengambil keputusan enggak Bu? Tantangannya ya pasti tentang kebijakan atau keputusan kita itu kan diterima dengan tidak. Ada yang orang tua yang menentang, ada yang tidak, seperti itu. Mungkin lebih ke ada yang mau menerima tentang keputusan kita, ada juga yang tidak gitu. Itu mungkin tantangannya ya. Baik Bu, selama ini yang kasus-kasus yang Ibu kelola itu apakah ada jadwal tertentu yang bisa Ibu selesaikan ketika ada kasus dilema etika, atau misal
terjadi kasus atau diselesaikan langsung hari itu atau ada jadwal lain yang harus diselesaikan? Kita segera mungkin harus menyelesaikan dalam waktu yang dekat ya, karena memang problem itu kan kalau berlarut-larut itu akan menjadi masalah lagi. Makanya ketika ada terdeteksi ada masalah atau kasus, itu langsung kita selesaikan dalam waktu sehari 2 hari gitu. Oh ya Bu, berarti langsung diselesaikan langsung. Iya, Bu, iya ya? Pak, seperti itu Pak. Baik Bu, dalam menyelesaikan kasus di Dilema Atika, adakah ada mitra atau seseorang yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Iya, selain yayasan, kita melibatkan yayasan dalam menyelesaikan kasus. Kita juga yang paling berperan adalah guru, dan guru memang karena kita guru-guru muda masih fresh, jadi cepat diajak untuk kerjasama. Begitu juga peran orang tua juga di sini mudah diajak kerjasama, komunikasi dalam menyelesaikan semua yang ada di sekolah ini. Berarti ada peran seseorang yang bisa menyelesaikan. Iya, betul Pak. Kalau dari mitra luar ada nggak Bu yang bisa kerjasama dengan mitra luar, misalnya Kapolsek? Iya benar, kita ada program guest teacher, jadi ada beberapa momen yang mendatangkan psikolog, mendatangkan Kapolsek sebagai guru tamu, ataupun ustadz-ustadz untuk memberikan pemahaman atau memberikan materi tentang dampak bullying ataupun materi-materi lain yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Berarti ada mitra yang bekerja sama Bu ya? Iya, iya seperti Ibu, itu. terakhir ketika ada kasus Dilema Atika, apakah seluruh guru atau warga sekolah mengambil hikmah dari kasus-kasus Dilema Atika? Betul, jadi kita ada rapat baik itu bulanan ataupun mingguan di pertemuan di Kombel. Nah itu dilakukan evaluasi kasus apa atau kejadian-kejadian apa yang menjadi problem di sekolah. Kalau memang kasus itu berat, maka kita lakukan evaluasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan supaya kasus ini tidak terjadi lagi. Dan setiap Jumat juga kita ada pembinaan karakter bagi siswa. Nah program ini juga sangat efektif karena siswa langsung berhadapan dengan abi-abi gurunya yang mendapatkan seperti siraman rohani lah atau refleksi lah setiap minggu seperti itu Pak. Berarti setiap ada evaluasi Bu ya? Betul, betul. Bu, terima kasih Bu waktunya atas wawancara hari ini. Iya Pak. Mungkin itu saja yang Pak. mungkin kami tanyakan. Mudah-mudahan kasus dilema yang etika yang Ibu sampaikan maupun yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik Bu ya. Iya Pak, baik Pak. Ya, Nah, sukses selalu Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.